Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 3 Kota Probolinggo. Aksi nyata saya di modul 1.4 ini yaitu melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswanya. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bahagia buat kita semua yang saya mau berbagi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Mungkin nanti diseminasi atau hal yang saya bagikan ini akan sangat bertentangan dengan apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah dilakukan oleh kita selama ini dari SMP 3. Mungkin nanti di seluruh Indonesia mungkin ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama kemudian harus diubah dengan paradigma baru untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu seperti apa. Tetapi bagaimanapun nanti perubahan itu harus kita ikuti Bapak Ibu, karena kita pendidik harus mengikuti perkembangan. Jangan statis hari ini sampai besok ngajarnya tetap seperti ini. Kita menjadi pelajar atau pendidik yang tetap ya. Kalau seperti ini ya seperti ini, tidak mau berubah, tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik ini ya. Bapak Ibu setuju atau tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Bu Bibit setuju? Coba yang setuju berapa orang angkat tangan? Yang dipuji biar disiplin. 9, 10, 11 orang saja. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin siswa. Ya. Setuju tidak? Tidak setuju ya? bersih. Yang setuju siapa? Saya. Siapa? Angkat tangan? Satu orang saja yang setuju. Lalu pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang tidak setuju siapa? Saya. Yang
tidak setuju? Tadi saya tanya. Jadi tadi pertanyaan pertama yang setuju. Pertanyaan kedua banyak yang tidak setuju, rata-rata tidak setuju. Hanya satu yang setuju. Lalu pertanyaan ketiga rata-rata setuju semua ya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah paradigma lama ya. Saya teruskan lagi. Nah pada kali ini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol dan restitusi. Apa sih itu semua? Ini akan menciptakan disiplin positif. Nah, sekarang kita akan mengeksplor tentang disiplin positif itu apa dan nilai-nilai kebajikan universal itu apa. Nah, sekarang kita akan bermain ya. Bapak Ibu pura-pura menggenggam. Di genggaman Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Enggak. Enggak. Yang di genggaman ini sesuatu yang sangat berharga di hidup Bapak Ibu. Lalu ada orang di sebelah Bapak Ibu, anak-anak ini ingin membuka genggaman Bapak Ibu tadi ya, yang di dalamnya ada hal yang berharga tadi, dengan berbagai macam cara, membujuk, merayu, memohon. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau Bu Siri, kira-kira apa yang akan dilakukan? Jadi kuningnya ditarik, bukan? Terus digini kan, gitu kan? Kalau Bu Ida, apa terus digenggam atau dibuka atau bagaimana? mudah dibujuk. Biar jangan ngantuk nih, saya kelihatan ngantuk. Oh iya Pak, gimana tidak? Hah? Iya dong. Kalau Pak Sobirin? Saya melihat siapa yang meminta itu. Pak Sobirin melihat yang meminta itu siapa? Iya. Kalau bagaimana? Diteruskan. Jika yang meminta itu adalah orang yang satu jiwa dengan saya. Atau orang itu membutuhkan, maka oke. Pada prinsipnya siapa yang mengontrol bahwa genggaman itu akan dibuka atau tidak? Dengan sendiri atau orang lain? Berarti Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Sama dengan siswa. Jadi kita tidak bisa mengontrol siswa. Yang bisa mengontrol itu adalah siswa itu sendiri. Kalau siswa itu ingin, meskipun kita sangat memberikan nasihat yang sampai A sampai Z, sampai berbusa mencipta, tapi kalau tidak ada keinginan dari diri anak itu sendiri untuk berubah, maka kita tidak bisa mengubah orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri itu diri kita, bukan orang lain. Begitu juga dengan siswa-siswa kita, termasuk juga dengan kita sebagai pendidik. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Tadi ya, Bu Siri tidak akan membuka nih, karena Bu Siri berpendapat tadi ya, Pak Sobirin tadi yang membuka tetapi bukan karena keinginan, bukan karena paksaan, tapi karena tadi keinginan dari kesadaran dari Pak Sobirin sendiri, karena merasa ini bermanfaat nih buat orang lain. Meskipun berharga akan saya berikan, karena manfaatnya lebih besar kalau saya bagikan. Seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi. Yang selama ini sebenarnya hanya ilusi. Jadi kalau guru bisa mengontrol murid, itu sebenarnya adalah hanya apa? Ilusi. Ilusi itu apa? Iya, tidak nyata. Jadi jenengan itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain ya. Nah, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat
dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita itu ada sesuatu yang bermasalah ya, lalu kita menjelas anak itu, biar anak itu kayaknya merasa bersalah di depan kita. Yang menurut kita itu nanti akan menumbuhkan karakter siswa. Tetapi itu sebenarnya hanya ilusi Bapak Ibu. Tidak nyata. Itu hanya imajinasi kita saja. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga hanya sebuah ilusi. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita orang dewasa, kita punya hak untuk memaksa siswa ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus menurut saya, kamu harus mengerjakan tugas. Nah, itu semuanya adalah ilusi. Jadi kita harus mengubah paradigma ilusi ini biar kita bisa menumbuhkan disiplin positif. Saya bilang tadi, hal ini mungkin akan bertentangan dengan apa yang selama ini sudah kita lakukan ya. Begitu juga seperti Bu Hanmi yang sudah berpuluh-puluh tahun ya mengajar, pasti paradigmanya ini Bu Hanmi ya. Begitu ya. Jadi itu sebenarnya adalah ilusi Bapak Ibu atau tidak nyata. Nah ini siapa sesungguhnya yang bisa melakukan kontrol ya? Kita harus bisa membedakan stimulus respon dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita menginginkan murid-murid kita itu punya pandangan atau persepsi yang sama seperti dengan kita. Sedangkan di teori pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Salah satunya ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang tertidur di kelas ya, ada sesuatu yang telat, itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus respon. Tapi pada teori pilihan, semua perilaku itu pasti punya tujuan. Jadi tidak melihat anak itu salah. Kalau anak itu telat, anak itu pakai sepatu putih ya Pak Rohit. Benar itu. Itu adalah bukan benar, tapi itu adalah pasti dia punya tujuan. Anak itu melakukan sesuatu pasti dia punya tujuan. Bukan kita kamu salah melanggar tata tertib, tidak seperti itu ya. Pada teori pilihan seperti itu. Misalnya orang lain bisa mengontrol saya, tadi ya. Orang lain bisa mengontrol saya bisa dikontrol oleh orang. Siswa bisa kita kontrol. Tetapi pada teori pilihan hanya diri kita sendiri tadi ya. Yang sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan data. Sedangkan pada teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Ada berpikir, ada menang dan ada kalah. Tapi kalau di teori pilihan itu adalah menang dan menang. Tidak ada menang dan menang, tapi menang dan menang. Ilusi. Itu kayaknya yang ilusi. Ilusi ya. Ini Bapak Ibu Guru rangkuman dari tadi tentang disiplin positif, bahwa dalam disiplin positif itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita sendiri yang bisa mengontrol jiwa kita sendiri. Kemudian semua perilaku pasti punya tujuan. Jadi kesalahan itu tidak ada ya, karena segala sesuatu itu pasti punya tujuan. Kemudian model berpikir menang dan menang, tidak boleh menang dan kalah, menang dan menang ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini harus kita tekankan. Sebenarnya disiplin itu apa? Nah, disiplin itu artinya adalah belajar, Bapak Ibu. Tetapi kalau dipikir lagi sudah sejak zaman dulu sampai sekarang, yang namanya disiplin itu bukan belajar, tapi disiplin itu yang di merah itu ya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, harus patuhi pada tata tertib SMP 3. Tidak boleh bawa HP misalnya ya. Tidak boleh bersepatu apa? Selain hitam. Nah,
disiplin yang selama ini dari zaman dulu sampai sekarang itu kita terapkan di Indonesia. Tetapi sebenarnya arti dari disiplin itu sendiri adalah sebenarnya bukan itu ya, tapi belajar itu artinya. Nah, semua kegiatan itu nanti pada ujung-ujungnya adalah kita harus bisa menciptakan budaya disiplin positif yang bisa menciptakan kebajikan universal. Di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu sekalian, kebajikan universal telah dirancang menjadi apa? Iya, dimensi Pancasila, profil pelajar Pancasila yang menurut kita diterapkan dalam prinsip 5 itu ya. Apa saja? Iman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bermandiri, membinakan, gotong royong, kreatif. Pada intinya anak-anak kita nanti harus mengarah ke sana dengan adanya disiplin positif. Tapi tanpa ada disiplin positif tadi, yang disiplin yang artinya apa? Anak-anak kita akan susah untuk diarahkan ke kebajikan universal. Sekarang yang motivasi hukuman dan olahraga. Bapak Ibu, untuk menghindari tindakan yang tidak nyaman atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya itu adalah ingin takut dengan kepala sekolah, nanti takut dimarahin seperti itu berarti saya, disiplin saya ini adalah dari faktor eksternal ya. Saya kalau datang ke sekolah itu ingin dipuji sama Pak Menteri. Wah, Bulina ini orang hebat, disiplin, dalam waktu tepat waktu, ingin dipuji. Itu berarti saya melakukannya itu adalah karena ingin dipuji. Motivasi eksternal. Tapi kalau saya datang ke sekolah tepat waktu, baik ada Pak Menteri, tidak ada Pak Menteri, mau dipuji, tidak mau dipuji, saya tetap datang ke sekolah tepat waktu. Berarti saya sudah punya motivasi internal. Sama juga dengan Bapak Ibu datang di usulan ya, ingin belajar ya. Kalau datang di sini misalnya, sudah terus nanti saya mengerjakan karena ada Pak menyuruh mengerjakan tadi apa? Angka misalnya ya, misalkan karena ada Pak Parna nih mengerjakannya. Kalau sudah ada Pak penulis lah, ya sudah bisa diselesaikan, nanti bisa dikerjakan di sekolah seperti itu. Karena kerja itu karena ada Pak Parna. Kalau tidak ada Pak Parna, tidak bekerja. Nah itu berarti belum ada kesadaran dari diri kita untuk melakukannya. Jadi motivasi itu ada eksternal dan internal. Nah ini Bapak Ibu Guru, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka mengajar, merdeka belajar. Merdeka mengajar bukan tidak mengajar, atau merdeka belajar saat ini, bukan seperti itu ya. Tapi merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu bisa memiliki kontrol di dalam diri sendiri untuk segala sesuatunya itu adalah berdasarkan kesadaran dari dalam diri, berarti Bapak Ibu sudah menjadi orang yang merdeka. Kalau mengajar itu adalah sebuah kewajiban karena digaji ini sama pemerintah sudah saya ya, karena takut dimarahin sama kepala sekolah kalau nggak ngajar. Itu berarti Bapak Ibu guru belum merdeka mengajar. Nanti kalau sudah merdeka mengajar, mau diawasi tidak diawasi oleh Bapak kepala sekolah, mau itu dalam kondisi apapun, Bapak Ibu guru akan tetap mengajar sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan jadwal. Tidak kalau ada Bapak kepala sekolah yang freelance, nanti masuk kelas. Kalau tidak ada, sudah sesuanya ditinggal. Seperti itu. Itu berarti Bapak Ibu guru belum punya kontrol terhadap diri sendiri, belum ada motivasi intrinsik. Berarti belum dinamakan merdeka belajar. Kalau anak-anak merdeka belajar, saya lihat anak-anak ini di depan les saya, ada nggak gurunya? Banyak nih kalau nggak ada guru
depan lab karena ingin pakai wifi lab saya gitu ya. Jadi saya dengar nih, ada nggak gurunya? Kalau ada kasih tahu ya, nanti saya masuk ke dalam gitu ya. Berarti anak ini masih kebanyakan anak kita dalam belajar belum merdeka belajar, masih apa tadi memiliki faktor motivasi eksternal. Tapi kalau ada anak-anak kita ada atau tidak ada gurunya, ada di dalam kelas, kemudian apa itu bisa belajar dengan baik, tidak usah disuruh, itu berarti anak-anak sudah punya motivasi secara internal. Bagaimana menciptakan itu? Jadi penghargaan kalau ada anak yang misalnya nilainya sangat baik ya, kita kasih uang nih, saya kasih uang nih, kasih 100 atau berapa? 50 ya, karena dapat nilai 100 misalnya ya. Nah, itu sebenarnya kita maksudnya membuat anak itu termotivasi, dia bagaimana? Nilainya baik terus ya, tapi itu sebenarnya adalah sebuah hukuman. Itu tidak akan menimbulkan motivasi internal anak, hanya akan menimbulkan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu dampaknya pendek jangka waktu, tapi kalau motivasi internal akan dibawa nanti sampai mereka menjadi orang seperti itu. Ya, menjadi apa ya? Berhasil nantinya ya, sampai tua, sampai hidup di masyarakat akan terbawa. Tapi kalau motivasi eksternal karena tadi penghargaan, karena hal-hal yang lain tadi, itu hanya sementara. Ya, semua penghargaan itu adalah hukuman, merupakan hukuman. Ini misalnya ada anak yang telah masuk ke kelas kita ya. Sekarang saya ingin hukuman dan konsekuensi. Apa sih hukuman itu? Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak ada kesepakatan antara kita dan siswa. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu kita dan siswa sudah sama-sama tahu. Apa sih kalau saya melakukan ini akan terjadi ini. Yang tidak boleh adalah hukuman. Yang boleh adalah konsekuensi. Anak telat masuk nih, suruh mencatat 100 kali dalam buku kalian. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat. Kamu kenapa telat? 100 kali. Tidak. Itu kan antara anak dan si guru. Tidak ada terjadi apa itu? Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tiba-tiba dikasih hukuman seperti itu. Nah, itu namanya adalah hukuman ya. Contoh-contohnya, lari mengelilingi lapangan basket karena bersepatu putih. Ada sama Pak Wahid balik. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Di tata tertib sekolah tidak ada. Kalau anak pakai sepatu putih ini harus lari mengelilingi lapangan basket. Itu namanya adalah hukuman. Nah, misalnya push up 15 kali karena tidak pakai masker ke sekolah, kecuali tata tertib ada tidak pakai masker push up 15 kali. Nah, itu namanya bukan lagi hukuman ya. Konsekuensinya Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Temannya punya kertas nih dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Konsekuensinya ada ganti. Apa ya? Kemudian membersihkan. Nah, saya di meja ini saya senggol nih apa punya Bu Pipit ya. Gelasnya kumpah ya. Konsekuensinya saya harus menggantinya. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam tadi. Nah, itu adalah lari. Ini kok beda ya? Lari mengelilingi tadi yang atas tadi hukumannya, bawah kok bukan hukuman tapi konsekuensi. Karena dia telah masuk pelajaran PJOK suruh lari keliling basket. Kenapa kira-kira itu konsekuensi? Kok beda sama yang di atas? pelajarannya masuk materi. Baik, ya benar sekali. Karena itu pelajaran PJOK. Nah, di pelajaran PJOK sebelum mulai pembelajaran kita pemanas dulu keliling basket biasanya ya. Makanya karena anak ini telat, dia disuruh lari duluan. Maksudnya itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Anak sudah tahu. Sebelum pembelajaran PJOK
Harus sesuai tanggal. dilakukan pemahaman. Kalau yang di atas tadi kan bukan guru PJOK, siswa datang nih pelajaran bahasa Jawa, jadi tiba-tiba kata telat lari keliling lapangan. Ini adalah hukuman. Menulis 5 lembar. Kalau bahasa Jawa nyanyi. Ini beda. Dibanding-banding. Kalau kita melakukan hukuman dan konsekuensi, kalau kita menghukum siswa, itu adalah sesuatu itu akan menyakitkan ke siswa itu. Dia nantinya terus. Bapak Ibu guru pasti masih ingat ketika Bapak Ibu guru bersekolah, apa itu di SD, SMP, SMA, pernah dihukum apa? Atau pernah dipuji apa? Masih ingat? Ingat kan? Sekarang sama siswa kita juga seperti itu. Kalau kita hukum, hal yang menyakitkan dan akan mengikat anak itu terus sampai dia nanti dewasa. Itu cara membuat guru. Tetapi kalau dengan konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harusnya terjadi, tidak menyakitkan Bapak Ibu. Membuat anak merasa nyaman dalam jangka waktu yang tidak nyaman pada jangka waktu pendek. Kalau anak itu kita kasih konsekuensi, dia akan merasa tidak nyaman, tapi tidak akan terbang lagi sampai nanti dia dewasa, sampai bahkan sudah yang mau pensiun misalnya Bu Presiwi, masih ingat ya waktu sekolah dulu pernah dihukum atau tidak? Masih ingat nih, padahal sudah mau 60 tahun, padahal ini sudah berapa puluh tahun yang lalu. Pengalaman paling Tapi berkesan. kalau konsekuensi tidak hanya sekilas saja dia merasa tidak enak dia, tapi harus dia tidak akan melupakan apa yang sudah konsekuensi kita berikan. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri kalau hukuman itu. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi aku dihukum, maka dia tidak akan jujur kalau ditanya sama BK ya. Enggak, sampai paksa kalau misalnya, tidak akan ngaku ya, tidak akan jujur. Kenapa? Karena takut dihukum. Tapi kalau kita melakukan konsekuensi, itu akan senantiasa dia akan sadar dan mengucapkan apa sendiri alasannya dia melakukan kesalahan. Ini restitusi sebentar. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, biar kita tidak salah dalam melakukan hukuman atau tadi apa? Konsekuensi, sebaiknya Bapak Ibu semua seperti Pak Menteri, harus membuat namanya kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas sama latar kelas tidak sesuai. Ini ada dua contoh Bapak Ibu. Yang kanan bergambar, yang kiri tidak bergambar. Kira-kira yang termasuk keyakinan kelas yang mana? Kalau yang bergambar, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelah sini yang tidak ada gambarnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang keyakinan kelas yang mana? Yang mana? Yang ada gambar atau tidak ada gambar? Ya? Tidak ada gambar. Ya, itu sekali ya. Jadi nanti jenengan wali kelas besok Senin saya akan jam pertama membuat ini keyakinan kelas, bukan kesepakatannya. Keyakinan kelas nantinya ya. Keyakinan kelas itu yang seperti ini bunyinya. Saya sepihak. Ya. Tidak. Saya. Kayak sumpah pemuda itu. Yang ini tidak harus ini. Bapak Ibu bisa kan kalau namanya konsekuensi itu harus kita ada, bukan karena keinginan dari Bapak Ibu guru, tapi merupakan masukan juga dari siswa. Siswa ini disuruh, nah seperti ini ya caranya. Siswa disuruh maju ke depan satu-satu, menyampaikan apa yang anak kira-kira kesepakatan kelas kita. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Jadi itu adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswanya. Habis itu ditempel nih. Nah, seperti yang Pak Parno tadi perintahkan ya,
bahwa kita nanti wali kelas belum apa tadi data tadi kan masih rendah ya manajemen kelasnya ya. Karena tidak ada mungkin ada tata tertibnya, tidak ada keyakinan kelas di dalam kelasnya. Mungkin sekarang ada keyakinan kelas di kelas kalian kita ya jadi karena kita memang belum pernah membuat keyakinan bukan tata tertib ya. Kalau tata tertib sekolah yang membuat satu pihak. Kalau keyakinan kelas itu adalah dua pihak. Kenapa? Ini contohnya peraturan dan ini keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, keyakinan kelas ya. Kalau di peraturan dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kalau keyakinan kelas kesehatan. Ya. Bunyinya ya, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan, itu namanya keyakinan kelas. Nah, ini kata-katanya untuk keyakinan kelas. Kalau peraturan seperti ini, aku gitu ya. Nah ini peraturan ini yang menyebabkan hukuman tadi. Kalau keyakinan kelas yang menyebabkan konsekuensi. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di disiplin positif, anak-anak membuat kesalahan itu karena apa? Ada tujuannya. Karena tujuannya tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia punya 5 kebutuhan dasar. Kalau ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, pasti anak itu membuat ulah. Kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Anak datang ke sekolah belum sarapan nih, ya lapar, mau konsentrasi, bagaimana? Akhirnya dia buat lagi, yang namanya diambil di tangga misalnya ya, naik ke atas, apa itu? Ke atas pohon misalnya, ya mau ambil gitu ya, karena dia untuk bertahan hidup tadi, kasih sayang tidak diterima. Orang tuanya broken home ya, dia kurang kasih sayang, pasti di sekolah dia berulang pingin mencari kasih sayang yang lainnya, ya, pengen diperhatikan, kesenangan, tidak dapat kesenangan di rumah, dilampiaskan di sekolah, kebebasan, merasa tidak bebas di rumah atau tidak bebas di kelas itu, dia akan membuat ulah ya. Penguasaan, ya, dia tidak mendapatkan kebutuhan itu, maka dia akan berulah. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang melakukan kesalahan semua itu pada dasarnya mereka tidak memenuhi kebutuhan hidupnya ini. Yang mana? Yang kedua atau yang tiga? Kebanyakan anak-anak yang tidak punya masalah kebutuhannya ini sudah pasti di dalam hati Bapak Ibu guru bertahan hidup. Iya benar kan? Iya. Anak-anak yang sudah punya kebutuhan 5 itu tidak akan berulah terus. Anak-anak yang kurang kasih sayang pengen diperhatikan nih, pakai sepatu putih ya, biar diperhatikan. Kalau jangan kece atau bagaimana gitu ya. Sekarang untuk menghadapi itu semua, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru punya 5 posisi. Yang pertama, penghukum. Gimana nih posisi Bapak Ibu? Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Ditanya nih diri sendiri, selama saya jadi guru, gimana nih posisi saya? Apakah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, ataukah pemantau, ataukah sudah menjadi seorang manajer? Pasti tidak ya. Mana yang selama ini dominan ini harus kita rubah. Di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu guru pendidik diharapkan menjadi posisi yang terakhir ini, seorang manajer, bukan seorang yang penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau,
Kalau pembukuan itu, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, misalkan nanti pembuat orang merasa bersalah, kamu itu seharusnya tahu kalau ibu itu lelah hari ini, kamu ini membuat ulas saja. Itu kalau teman, ya sudah sudah lanjutkan lagi tidur kamu, itu teman ya. Kalau komentar, apa ini peraturannya? Kenapa kamu melanggar ini? Nah, itu. Tetapi kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Kan tadi sudah ada kesepakatan, keyakinan kelasnya. Apa ini yang kita yakini kemarin? Apa yang kita yakini? Nah, kok melakukan ini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahnya? Berubah kata-kata itu ya. Apa yang kita omongkan ke anak itu? Apa yang sudah kita yakini? Nah, kira-kira siapa ya yang bisa merubah kesalahan? Nanti dia sendiri yang akan menjawab. Ingat ya, kita tidak bisa menolong orang lain. Tapi kita orang lain itu yang bisa menolong dirinya sendiri. Ini ya, contohnya contoh kecilnya seorang pembuat orang merasa bersalah. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak akan jalan tugas ya. Sudah berapa kali kita kasih tahu. Betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu salah. Ya. Kalau teman, ya tadi ya kita tidur, sudah nak tidur aja sudah nggak apa. Kalau teman tahu, tadi manajer Tidak rame. Nah, Bapak Ibu Guru, nanti kalau Bapak Ibu Guru sudah memiliki keyakinan kelas dan sudah ditempel di kelasnya, apabila anak itu melanggar, maka sebaiknya Bapak Ibu melakukan sebagai seorang manajer tadi, bagaimana menghadapi anak yang bermasalah dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Restitusi itu adalah membuat orang lebih baik dan akan membuat memunculkan motivasi intrinsik pada jiwa anak. Ya. Sebentar, saya harus menampilkan ini ya. Ada contoh. Ini bagian Ada contoh bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Berikut adalah langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Praktek penerapan segitiga restitusi di sekolah. Kasus yang melanggar yaitu membolos saat pelajaran TIK dengan skenario Bima dan Sandi adalah siswa kelas 9A SMP Negeri 3 Kota Probolinggo. Pada hari Kamis, jam ke-6, waktu pembelajaran TIK, keduanya tidak datang ke lab komputer untuk mengikuti pembelajaran. Teman-temannya bilang kalau pelajaran sebelumnya mereka ada di dalam kelas. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bima, Sandi, apakah kalian tahu kenapa Bu Lina panggil hari ini? Tahu Bu, kemarin kami tidak mengikuti pelajaran Bu Lina. Kami membolos saat pelajaran Bu Lina. Oh, jadi kalian sadar kalau kalian kemarin itu membolos. Lalu, apa yang kamu lakukan kemarin? Kami ngobrol-ngobrol Bu di dekat kelas 9D. Oh, begitu. Jadi, kalian melakukan kegiatan itu pasti kalau mempunyai alasan tertentu, bukan? Ya Bu, sebelum pelajaran Bu Lina ada pelajaran bahasa Inggris. Dan kami dihukum ke depan dan kami merasa bosan. Akhirnya saya dan Bima untuk menghilangkan rasa bosan itu kami mengobrol di depan kelas 9 ibu. Ya wajarlah kalau Bu Lina dihukum kayak kalian, tentunya Bu Lina juga akan bad mood. Kemudian merasa tidak semangat lagi untuk belajar. Tetapi untung kalian cuma tidak mengikuti pelajaran berikutnya. Untung kalian tidak membolos dan keluar dari sekolah. Iya Bu, karena kami kesal serta malu kepada teman-teman.
Memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Ya Bu. Nah, sekarang kita lihat perbuatan kalian saat membolos pelajaran kita. Apakah itu sesuai dengan prinsip keyakinan kelas kita? Tidak Bu, kami tahu akibat tidak menuruti pelajaran. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kira-kira kurang sesuai dengan keinginan kalian? Saya tidak suka ketinggalan pelajaran. Mungkin saat itu saya dan Bima merasa malu karena dihukum pada pelajaran sebelumnya. Kalian meyakini tidak bahwa mengikuti pembelajaran itu sangat penting sekali bagi kalian berdua? Yakinlah Bu. Iya, setuju bahwa mengikuti pembelajaran itu adalah penting. Namun, ada keyakinan juga yang harus kita sepakati ya. Apabila kita merasa bosan, apa yang harus kita jalankan? Ya, saya bisa proaktif dan mengikuti semua pelajaran Bu. Saya tidak akan meninggalkan pelajaran yang lain walaupun bermasalah dengan pelajaran yang berbeda. Kira-kira kalian bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Bu. Kalau kalian bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira kalian ingin menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang bertanggung jawab. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kalian bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, Nyaman Bu, kita tidak akan ketinggalan pelajaran apapun. Ya, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baiklah Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Oh, baiklah anak-anak, Lina sudah maafkan kalian. Semoga ke depan kalian akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandialan Saputra dari kelas 9A SMP Negeri Jika Probolinggo. Ketika saya tidak mengikuti pelajaran Bu Lina, saya tidak dihukum tetapi diajak memperbaiki kesalahan saya. Hal ini membuat saya merasa lega dan menyadari kesalahan saya. Terima kasih Bu Lina. Kesimpulan, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, itu tadi Bapak Ibu Guru sekalian, segitiga restitusi yang telah saya terapkan di kelas saya. Waktu itu di kelas saya terjadi masalah, yaitu ada beberapa anak yang membolos Bapak Ibu ya, sehingga saya melakukan posisi saya sebagai kontrol saya sebagai seorang manajer untuk memberikan nasihat pada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas di kelas saya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Lalu sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu sekalian, pada sisi menstabilkan identitas itu harus berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan di sini seorang manajer harus menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik siswa atau murid kita yang sedang mengalami identitas gagal tersebut. Contoh-contoh pertanyaannya yaitu misalnya membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak
ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Atau saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Nah, kata-kata atau kalimat seperti itu yang cocok digunakan ketika kita sedang menstabilkan identitas. Kemudian pada sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Apa yang harus dilakukan di sini? Nah, di sini kita berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid kita. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan siswa kita. Contoh daripada kalimat-kalimat dalam validasi tindakan yang salah ini yaitu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, bukan? Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, kan? Itulah kalimat-kalimat yang cocok kita terapkan pada sisi yang kedua ini, yaitu sisi validasi tindakan yang salah. Kemudian pada sisi yang ketiga itu kita disuruh menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat tadi, kita tanyakan kembali biar anak tersebut mempunyai ingat akan keyakinan apa yang telah dia lakukan. Pada posisi ini teori kontrol menyatakan bahwa dasarnya kita termodifikasi secara intrinsik. Nah, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Nah, contoh kalimat-kalimat dalam menanyakan keyakinan yaitu sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Apa kalimat seperti apa ya gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, atau juga kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kalimat-kalimat itulah yang cocok ketika kita di sisi ketiga ini atau menanyakan keyakinan. Kalimat-kalimat yang ada di video saya tadi juga kalimat-kalimat yang saya ambil dari contoh-contoh tiga sisi dari segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Kemudian yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, permasalahan ringan tidak perlu menjalankan seketika institusi ini secara penuh. Jadi kalau masalahnya itu ringan, Bapak Ibu tidak perlu menjalankan 3 step tadi ya. Boleh memilih salah satu atau salah 2 saja. Jadi tidak harus utuh ketiga-tiganya itu diterapkan. Itu kalau masalah yang kita hadapi dengan siswa itu adalah masalah yang ringan. Bisa hanya dengan menanyakan apa keyakinan kelas yang kita telah sepakati ya nak ya. Seperti itu salah satu contohnya. Dengan segitiga restitusi ini diharapkan Bapak Ibu sekalian, murid-murid kita itu menjadi lebih kuat secara pribadi, bisa membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin
sekalian, posisi manajer itu terlihat dari dialog antara guru dan siswa yang tulus, tidak ada nada marah, tidak meninggikan suara. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru terlihat mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru sekalian. Restitusi itu fokus pada karakter Bapak Ibu, bukan pada tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari bahwa dia itu sedang menjadi orang yang seperti apa, yaitu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Sedangkan restitusi juga akan menguatkan, biasakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi suatu momen yang baik? Jawabannya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Itu adalah lebih kuat di sini maksudnya bukan menekankan perasaan kita dalam-dalam, tapi kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari diri kamu sendiri, atau bagaimana kamu akan berubah, seperti itu. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, restitusi itu fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru itu menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, restitusi itu bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau ada anak ini ya, anak remaja yang nakal, orang tuanya itu menyuruh pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya, orang tua pastinya tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak bisa belajar nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus. Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak itu untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Dalam video sebelumnya yang telah ditampilkan, sangat jelas ya telah menerapkan 3 sisi atau 3 bagian dari segitiga restitusi, di mana ada 2 anak kelas 9A yang telah melanggar tidak mengikuti pelajaran saya, sehingga saya menerapkan segitiga restitusi terhadap 2 anak tersebut. Nah itu, ini kemarin saya terapkan pada sudah minta jam waktu itu Kak Bu Ena untuk Sandi karena bolos pelajaran saya. Tetapi dengan segitiga restitusi itu ternyata Sandi itu sadar ya. Kemudian ketika pembelajaran saya, biasanya dia males, dia jadi dan satu kali saya terapkan dia langsung bisa. Biasanya tidak seperti itu, Sandi 9 ayat langsung mengerjakan dan juga benar. Nah itu saja Bapak Ibu, karena waktu kita sudah habis. Diseminasi dari saya akhiri. Mohon Bapak Ibu bisa menerapkan membuat keyakinan kelas sebagai awal daripada perubahan disiplin positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hasil diseminasi, wali kelas membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yayu Wahyu Untari, rekan Bulina di SMP Negeri 3 Probolinggo. Menurut saya, materi disiplin positif yang telah didiseminasikan Bulina sangat bagus bila diterapkan di sekolah. Memang di sekolah kami sudah banyak siswa yang disiplin, tetapi disiplinnya itu karena faktor eksternal dan bukan disiplin yang timbul dari diri mereka sendiri. Kebetulan saya adalah wali kelas 9B. Saya berusaha menerapkan hasil diseminasi dari Bulina dengan membuat keyakinan kelas bersama siswa 9B. Dengan keyakinan kelas yang telah saya buat bersama anak-anak, saya berharap mereka mempunyai motivasi intrinsik untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat sehingga disiplin positif di SMP Negeri 3 bisa terlaksana. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Bu Kaisa dari SMP 3 rekan Bulina. Dari hasil diseminasi yang Bulina sampaikan, saya jadi tahu sebagai guru kita harus bisa memposisikan diri kita dalam menerapkan budaya positif kepada siswa. Sebagai seorang manajer adalah posisi yang paling tepat dalam mewujudkan budaya positif, bukan sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman atau pemantau. Saya juga sudah menetapkan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 7G. Kebetulan saya wali kelas 7G. Saya juga akan berusaha menerapkan segitiga restitusi apabila ada siswa saya yang melanggar keyakinan kelas yang sudah kami buat. Refleksi dan evaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Refleksi. Dari hasil diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan, hampir semua kelas di SMP Negeri 3 Probolinggo telah membuat keyakinan kelas. Hal ini menunjukkan warga sekolah sadar dan mau memanfaatkan informasi yang diterima sewaktu diseminasi demi terbentuknya disiplin positif di sekolah yang akan menciptakan kebajikan-kebajikan universal. Evaluasi. Dalam pembuatan keyakinan kelas, masih ada beberapa kelas dalam bagian keyakinannya menggunakan kalimat yang kurang tepat untuk sebuah keyakinan kelas. Semoga kedepannya hal ini tidak akan terjadi lagi, sehingga posisi kontrol seorang guru sebagai manajer bisa benar-benar terjadi. Demikian tadi diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya lakukan.
Terima kasih, salam dan bahagia.